Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang apa itu public relation. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Agus Hendrian Setiawan dengan akhiran NIM 2065. Yang kedua ada Mahendra Bagus Prasetyo dengan akhiran NIM 2153. Yang ketiga ada Muhammad Nabil Arif dengan akhiran NIM 2077. Yang keempat ada Bintang Nusantara dengan akhiran NIM 2065. Yang kelima ada Ferry Andi Ardiansyah dengan akhiran NIM 2115. Dan yang terakhir ada Helmi Nurahya dengan akhiran NIM 2140. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa subbab materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian dari public relation itu sendiri, yang kedua ada fungsi dari public relation, yang keempat ada tujuan dari public relation, terus selanjutnya ada ruang lingkup public relation, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi public relation itu apa saja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Public relation atau PR adalah upaya komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara suatu organisasi atau individu dengan publiknya. Ini melibatkan manajemen citra, reputasi, dan persepsi melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, acara, dan platform digital. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman, dukungan, dan kepercayaan terhadap entitas yang bersangkutan. Dalam keseluruhan, public relation memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa entitas tersebut dapat berkomunikasi secara efektif dengan publiknya, membangun hubungan yang kuat dan positif, serta menjaga citra dan reputasi yang baik di mata publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang apa itu public relation. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Agus Hendrian Setiawan dengan akhiran NIM 2065. Yang kedua ada Mahendra Bagus Prasetyo dengan akhiran NIM 2153. Yang ketiga ada Muhammad Nabil Arif dengan akhiran NIM 2077. Yang keempat ada Bintang Nusantara dengan akhiran NIM 2065. Yang kelima ada Ferry Andi Ardiansyah dengan akhiran NIM 2115. Dan yang terakhir ada Helmi Nurahya dengan akhiran NIM 2140. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa subbab materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian dari public relation itu sendiri, yang kedua ada fungsi dari public relation, yang keempat ada tujuan dari public relation, terus selanjutnya ada ruang lingkup public relation, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi public relation itu apa saja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan public relation. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik, baik itu konsumen, karyawan, investor, atau masyarakat umum. Contoh, perusahaan X secara teratur menyelenggarakan program pelatihan karyawan tentang pelayanan pelanggan yang berkualitas. Hasilnya, tingkat kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan, dan citra perusahaan di mata publik pun semakin positif. Yang kedua, menjaga dan memelihara hubungan yang positif antar organisasi dengan berbagai pihak. Contohnya, perusahaan Y rutin mengadakan acara pelanggan tahunan di mana pelanggan dapat bertemu langsung dengan manajemen perusahaan dan memberikan umpan balik. Hal ini memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membangun kepercayaan yang lebih dalam. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi, baik itu terkait dengan pertumbuhan bisnis, keberlanjutan, atau pencapaian tujuan sosial dan lingkungan. Contoh, perusahaan Z mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di kantor dan gudang penyimpanan. Langkah ini tidak hanya mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menginspirasi karyawan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Ruang lingkup public relation yang pertama media relation. Di sini mengelola hubungan dengan media massa untuk memperoleh liputan yang positif dan membangun citra yang baik. Yang kedua ada stakeholder relation. Di sini berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, pemegang saham, dan pemerintah untuk membangun dukungan dan kepercayaan. Yang ketiga ada internal communication, menyampaikan informasi dan membangun hubungan dengan karyawan untuk memperkuat budaya organisasi dan kesatuan visi. Yang ketiga ada krisis manajemen. Di sini merespon dan mengelola situasi krisis atau kontroversi yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Lalu yang keempat ada event management. Di sini merencanakan dan melaksanakan acara atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang organisasi atau produknya. Lalu ada komunikasi relation. Di sini yang terakhir ini berhubungan dengan komunitas lokal atau masyarakat untuk membangun citra positif dan mendukung inisiatif sosial atau lingkungan. Di sini PR secara keseluruhan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi organisasi. Lalu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian tujuan bisnis dan tujuan komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi public relation. Faktor yang pertama adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan dapat mempengaruhi praktik dari public relation. Karena apabila reputasi ataupun citra dari perusahaan itu baik, maka praktik dari public relation itu sendiri adalah mempertahankan reputasi baik tersebut. Sedangkan apabila reputasi perusahaan sedang buruk ataupun menurun, maka praktik dari public relation itu sendiri adalah memperbaiki reputasi ataupun citra dari perusahaan tersebut. Kemudian, untuk faktor berikutnya adalah sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial dan budaya seperti nilai-nilai, kebiasaan, dan preferensi masyarakat juga mempengaruhi bagaimana cara public relation menyesuaikan apa yang akan disampaikan kepada target audience. Kemudian, untuk faktor berikutnya adalah media dan teknologi. Perkembangan media dan teknologi, seperti dengan adanya media sosial, juga mempengaruhi cara public relation menyampaikan informasi. Oleh karena itu, public relation harus dapat menyesuaikan strategi komunikasi dengan platform dan tren media yang ada. Untuk faktor berikutnya adalah stakeholder dan publik sasaran. Berbagai stakeholder dan publik sasaran memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap perusahaan. Oleh karena itu, public relation harus mampu memahami dan berinteraksi dengan beragam audiens dengan cara yang efektif. Dan untuk faktor berikutnya adalah krisis dan peristiwa mendadak. Apabila terjadi krisis ataupun peristiwa tak terduga yang dapat menyebabkan kondisi internal perusahaan menjadi tidak kondusif, maka tugas dari public relation adalah menjaga situasi internal tetap kondusif dan menenangkan publik internalnya, karena public relation tidak hanya fokus pada publik eksternal saja, melainkan publik internalnya juga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah public relation merupakan salah satu usaha manajemen yang bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya melalui program kerja yang positif. Dalam arti yang lebih spesifik, public relation berupaya mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok saat berinteraksi dengan fokus pada dialog semua golongan, persepsi, sikap, dan opini publik terhadap suatu perusahaan menjadi kunci kesuksesan dalam bidang ini. Dalam konteks manajemen industri public relations sendiri, berikut ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu tujuan utama dari public relations sendiri untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok melalui dialog dengan semua golongan dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Lalu ada fungsi dari public relations sendiri, memberikan citra positif bagi sebuah perusahaan melalui informasi yang disampaikan kepada publik internal dan eksternal menggunakan media komunikasi public relations. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada strategi public relations sendiri, merupakan bagian terpenting dalam manajemen public relations yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program kerja untuk mencapai tujuan public relations. Lalu ada faktor yang mengaruhi public relations sendiri. Yang pertama ada reputasi perusahaan, yang kedua ada stakeholder dan publik sasaran,
Yang ketiga ada krisis dan peristiwa mendadak. Yang keempat ada sosial dan budaya. Yang kelima adalah media dan teknologi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.